Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Video kali ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Bisa kita lihat percakapan antara Dara dan Aga. Aga, yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama. Dijawab oleh Dara, bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan penuh benda ini? Pasti menjawab, diangkat dong. Pada gambar bisa kita lihat antara Aga dan Dara. Di situ Dara dan Aga mencoba mengangkat kontainer tersebut. Tetapi tidak bisa karena kontainer masih terasa berat. Kemudian Dara mendorong, Aga menarik. Jadi kontainer pun bisa dengan mudah berpindah. Kalau diangkat kontainer terasa berat, tetapi bila satu orang menarik dan satu orang lagi mendorong, maka benda tersebut akan mudah bergerak. Pada gambar bisa kita lihat ada orang mendorong, menarik, dan mengangkat. Jadi, ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, berarti kita sedang memberi gaya pada benda tersebut. Dia adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Interaksi ini akan menggerakkan benda bebas, artinya benda yang tadinya diam akan bergerak kalau kita memberikan gaya. Jadi, pada gambar tersebut bisa kita lihat antara Aga dan Dara yang mendorong dan menarik benda, mereka telah memakai gaya otot. Berdasarkan gambar, dapat kita lihat gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Dalam kegiatan sehari-hari, manusia menggunakan gaya otot untuk melakukan aktivitasnya. Pemanfaatan gaya otot dalam kegiatan sehari-hari, contohnya adalah melangkahkan kaki ke depan untuk membuat tubuh kita berpindah tempat. Selanjutnya, pada saat kita mengunyah makanan dengan menggunakan gaya otot pada rahang. Kita mendorong benda dan menariknya, terjadi gaya gesek pada benda dengan permukaan lantai. Jadi, gaya gesek muncul ketika ada dua benda saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar luas permukaan pada benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar juga. Jadi, benda yang memiliki luas permukaan yang lebar akan terasa berat saat didorong. Untuk memperkecil luas permukaan benda, kita memberi roda-roda atau kaki-kaki kecil sehingga memudahkan pada saat benda bergerak. Dengan demikian, gaya gesek semakin kecil sehingga benda akan terasa ringan saat diberi gaya dorong atau gaya tarik. Dengan demikian, gaya gesek semakin kecil sehingga benda akan terasa ringan saat diberi gaya dorong atau gaya tarik. Saat benda didorong atau ditarik, akan ada gesekan antara permukaan benda dan permukaan lantai. Yang dapat mempengaruhi besar atau kecilnya gaya gesek yaitu 1. Karena posisi lintasan yang mendatar atau menurun. Yang kedua, luas permukaan benda yang bersentuhan, misalnya bulat atau kotak. Yang ketiga, permukaan lintasan, baik itu lintasan kasar, halus, rata, atau bergelombang. Yang keempat, berat sebuah benda semakin berat
karena ada gaya geseknya. Contoh, gelas yang berisi air akan besar gaya geseknya bila dibandingkan dengan gelas yang kosong. Gaya gesek dapat diperbesar dan diperkecil sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, berikut ini ada beberapa contoh untuk memperkecil gaya gesek. Yang pertama, pemberian pelumas atau oli pada rantai sepeda. Kemudian, yang kedua, penggunaan roda pada benda agar benda mudah dipindahkan. Dan yang ketiga, penggunaan pisau pada kereta luncur es. Contoh untuk memperbesar gaya gesek. Yang pertama, pul pada sepatu bola agar pemain bola tidak tergelincir saat bermain bola. Selanjutnya, yang kedua, membuat alur pada ban mobil untuk menghindari slip atau tergelincir pada permukaan jalan yang licin. Dan yang ketiga, memberi rantai pada ban mobil saat musim salju. Adapun manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membantu benda bergerak dapat tergelincir. Contohnya, jalan raya yang permukaannya kasar bertujuan agar mobil tidak slip saat bergerak di atas aspal. Adanya gesekan antara ban dengan aspal menyebabkan mobil dapat bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua, menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya, rem sepeda yang digunakan agar sepeda bisa berhenti saat kita sedang mengayuhnya. Gesekan akan membuat laju sepeda akan melambat ketika direm. Adapun kerugian dari gaya gesek adalah yang pertama, menghambat gerakan. Gaya gesekan menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Yang kedua, menyebabkan benda aus atau terkikis, seperti penghapus pensil akan cepat habis bila sering dipakai. Permukaan ban sepeda lama-kelamaan akan semakin gundul bila sering dipakai. Jadi, apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang pertama, gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas. Yang kedua, gaya bisa membantu kita memindahkan benda dari yang diam menjadi bergerak. Yang ketiga, saat kalian mendorong, menarik, atau mengangkat sebuah benda, berarti kalian menggunakan gaya otot. Yang keempat, jika dua benda bergesekan, maka menjadi gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Yang kelima, gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kasar atau licinnya permukaan, kemudian besar atau kecilnya luas permukaan, selanjutnya berat atau ringan suatu benda. Benda yang berat akan memperbesar gaya gesek walaupun permukaannya luas. Cukup di sini dulu materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Terima kasih.